Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Top Top Review bersama Heri Heran di sini. Masih di kasus Pina Cirebon. Kali ini dalam lanjutan sidang PK Sudirman. Di sini Sudirman menceritakan detik-detik penangkapan pada 31 Agustus 2016, 8 tahun yang lalu. Di mana kala itu Sudirman menceritakan bahwa dirinya sedang bermain tempat kakaknya, lalu di SMS oleh adiknya untuk menjemput sekolah. Ketika berangkat menjemput sekolah, dia bertemu dengan Jaya dan dipanggil Jaya bahwa Jaya mau meminjam motornya. Beberapa menit kemudian datanglah polisi dan menangkap mereka, sehingga mereka ditangkap, dibawa ke dalam mobil dan ke Polresta Cirebon. Dan di situ Sudirman mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh oknum polisi yang sangat kejam. Nah guys, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan jejak di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Lanjut ke videonya. Persidangan PK ini beberapa hal terhadap saudara Sudirman, ya. Yang pertama, saudara Sudirman masih ingat tanggal 31 Agustus 2016. Masih ingat ya? Masih. Peristiwanya apa yang terjadi masih ingat ya? Masih. Oke, saudara bisa ceritakan khususnya dari 31 Agustus 2016 yang lalu dari pukul 15 ke atas ya, dari jam 3 sore ke atas, bisa diceritakan? Masih ingat? Masih ingat. Ya, coba diceritakan. Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, mau ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Nah, udah baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya, tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik. Sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas. Jadi ya, Sudirman beserta kawan-kawan itu memang benar-benar diperlakukan secara tidak manusiawi, dipukulin hingga disetrum, bahkan ditembak peluru karet. Nah, di situ Sudirman disuruh mengaku dan menyebutkan teman-teman. Selain teman-teman yang 8, polisi merekomendasikan 3 nama, yaitu Peggy, Dani, dan Panji. Itu atas suruhan daripada pihak kepolisian, bukan dari Sudirman. Nah, di sini berarti kan memang udah diset oleh polisi bahwa pelaku-pelaku ini memang sudah ditargetkan gitu. Langsung guys. Di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede. Saya tuh nggak mau. Nah, pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah, tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Gimana tempat orang meninggal, korbannya gitu. Kata saya nggak tahu pak. Sampai itu baru saya simpan di Polsek Alun. Terus balik lagi ke Polresta. Polisi itu lagi haji kayu bambu di ruang penyidikan atau apa itu. Saya ngomong buat apa pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya turun ke ruang sel. Di ruang sel saya kemarin dibatalin, kemarin dibatalkan juga, suruh
buat jam 100 kali, kalau nggak kuat dipukulin. Terus balik lagi ke Polresta polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik ada waktu itu. Dan saya ngomong itu buat apa Pak? Kita kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemarin dibakarin. Pas udah di kayak gitu, kasih makan kayak ngasih makan ayam gitu, gitu. Kalau nggak kuat dipukulin. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Sungguh tidak manusiawi guys, bahwa perlakuan polisi pada saat itu sangat-sangat tega sekali, di mana kemaluan serta bulu kemaluan Sudirman dibakarin oleh Pak polisi. Di sini kita dapat bayangkan betapa pedihnya, betapa menderitanya Sudirman kala itu, di mana Sudirman diarahkan untuk mengambil barang bukti yaitu batu yang diarahkan oleh pihak polisi, sementara Sudirman tidak mengetahui tentang pembunuhan itu. Oke guys, lanjut ke videonya. Pas kita di aniaya kayak gitu kasih makan kayak ngasih makan ayam sih seperti itu Pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Nah, terus pas itu saya dibuang ke ruangan penyidik, suruh bikin BAP. Saya tuh akhirnya nggak mau, cuma saya dipukulin, dihajarin terus sama polisi. Nah pas itu saya suruh tanda tangan. Nah pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin, dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah, suruh ngakuin. Nah pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget pas pertama itu ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu itu, lupa nama perannya. Nggak mau, cuma dari dipukulin dihajarin terus sama polisi. Nah, pas itu saya suruh tanda tangan. Sudah cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, Sudirman. Pas itu saya lihat Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi, ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya, nongkrong karena menunggu motor ya, Iya. menunggu motor. Jadi terpidana pada kala itu sudah disiapkan untuk mengikut arahan, di mana di situ ada arahannya melalui sebuah papan tulis. Nah, di situ ada nama-nama dan peran-peran masing-masing yang yang harus dibacakan. Nah, gitu. Misal si ini harus melakukan ini, ini. Jadi ini sudah disetting sebenarnya. Jadi benar-benar tidak benar-benar kasus ini benar-benar janggal dan tidak masuk di akal. Makanya hingga saat ini susah untuk diungkap karena terlalu banyak yang ditutup-tutupi. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita. Kita mau tanya, kita nggak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah. Jadi itu guys kronologis yang terjadi pada 2016 31 Agustus 8 tahun yang silam, yang disampaikan oleh Sudirman bahwa di sini terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak sesuatu yang dipaksakan oleh pihak polisi bahwa 8 terpidana ini harus menjadi tersangka pada waktu itu. Oke guys, kita kawal terus kasus ini
hingga Sudirman beserta kawan-kawan bisa cepat bebas. Terima kasih buat kalian yang telah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.